Ya, di saat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menilai bahwa upaya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang antinya akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat ini tidak akan mampu dalam mengangkat elektabilitas PSI yang dipimpin anaknya. Di sisi lain, juru bicara PSI justru mengatakan dukungan Jokowi secara terbuka justru nantinya akan berdampak bagi elektabilitas partai ini. Lalu sebenarnya seberapa signifikan Jokowi Effect? Kita akan langsung bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi, Ketua DPP PSI Bestari Barus, dan juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, malam. Selamat Selamat malam. malam. Ini judul besar dituliskan di sini, apakah masih relevan keberadaan dan safari politik dari seorang Joko Widodo di panggung politik? Saya mau ke Bang Guntur Romli dulu. Bagaimana Anda menilai safari politik yang dilakukan ini? Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak ingin komentar soal Jokowi itu mau kemana, bukan di situ konteksnya. Tapi saya berkomentar ketika ditanya oleh wartawan dan juga dari CNN ini, apa pengaruh dari jalan-jalan Jokowi itu terhadap PDI Perjuangan di daerah? Jawaban saya waktu itu, saya tegaskan bahwa itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Karena Jokowi sudah dipecat dari PDI Perjuangan, bersama Gibran, bersama Bobi, jadi nggak akan berdampak apapun dari perjalanan Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Kemudian juga disampaikan bahwa saya dengar juga wartawan minta komentar ke saya, Bang Bestari Barus juga bilang bahwa nanti kalau jalan-jalan Jokowi menyampaikan sudah tidak bersama PDI Perjuangan. Nah, saya merespon balik bahwa memang benar, tapi juga jawab secara jujur bahwa Jokowi tidak hanya tidak bersama PDI Perjuangan lagi, tapi sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Jadi ketika saya bicara soal konteks Jokowi adalah pengaruhnya terhadap PDI Perjuangan, kami tegaskan bahwa itu tidak akan ada pengaruh sama sekali, dan itu juga merupakan bagian dari strategi politik partai politik yang lain. Kami tidak mau komentar. Tapi kalau hubungannya dengan PDI Perjuangan itu sudah selesai. Demikian, Mbak. Baik, kalau elektabilitas menurut pandangan Bang Guntur, kira-kira masih akan signifikan nggak sih kalau melihat bagaimana kemudian saat itu keberadaan seorang Joko Widodo sebagai kader dari PDI Perjuangan dan saat itu posisinya juga sebagai presiden begitu? Kalau kami melihat data antara tahun 2014 kemudian tahun 2019, ketika Jokowi menjadi presiden, PDI Perjuangan datanya itu hanya naik berapa persen, 1% atau berapa gitu. Jadi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap elektoral partai. Nah, ini mohon koreksi, ini ada Mas Burhan di sini. Jadi bagi kami, ketika PDI Perjuangan pun tidak memiliki dampak dari Jokowi terhadap PDI Perjuangan, ya kalau saya sendiri sih sanksi kalau kalau Jokowi itu punya dampak kepada PSI. Karena saya melihat misalnya pada tahun 2024, bagaimana PSI itu memasang baliho Jokowi di seluruh Indonesia dengan menyebut bahwa PSI Partai Jokowi ya ternyata juga tidak memberikan dampak elektoral terhadap PSI dan tidak lolos ke parlemen. Nah, ini yang bagi saya ya mungkin sudah sepatutnya Pak Jokowi itu kembali kepada ucapannya sendiri. Kalau mau kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, ngomong cucu, tapi semuanya kembali kepada pilihan Pak Jokowi sendiri. Begitu, Mbak. Baik, kita ke Bang Bestari dulu. Bang Bestari, saya minta Anda untuk merespons apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli tadi. Mengingat ini kalau kita lihat dinyatakan bahwa mulai akhir Juni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan mulai belusukan dan Lampung jadi tujuan pertamanya. Oh ya, jadi pertama sebelum ke Lampung, ya saya melihat bahwa di sini PDIP ini masih sangat emosional sekali dengan Pak Jokowi. Semenjak kenikmatan-kenikmatan itu dicabut, ya emosionalnya tertinggal dan terus terpelihara secara baik. Saya kira itu yang harus kemudian diperbaiki karena berpartai itu kan harus dewasa. Orang pindah sana, pindah sini, saya pindah ke PSI bebas. Anda dari PSI pindah ke PDIP juga kan bebas juga kan gitu ya. Apapun yang melatar belakangi itu. Namun hari ini PSI sangat bergembira. Kenapa? 10 tahun Pak Jokowi itu jadi presiden,
Sampai beliau selesai itu belum pernah menyatakan bahwa beliau itu mendukung PSI. Nah, makanya efek ekor jas itu dapatnya kemana-mana lah, paham lah kita itu kan. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan beliau bersama PSI di Kongres, bahkan di Rakernas PSI, ini yang berpindah luar biasa banyak sekali, dan alhamdulillah itu pasti akan memperkuat PSI. Kalau dikatakan tidak terasa perubahannya sama sekali, ya saya kira tidak juga seperti itu. Tadi dikatakan dipecat. Bayangkan tuh orang yang berhasil memenangkan kontestasi presiden dinyatakan sebagai dipecat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Bu Megawati nggak pernah menang pemilu tuh. Kemudian coba-coba Ganjar Pranowo nggak pernah juga menang presiden tuh, kalah itu ditinggal Pak Jokowi gitu loh. Ya kekalahan dari Pak Prabowo itu tidak seberapa sakit sebetulnya. Yang sakit di situ ada Pak Jokowi mungkin, yaitu membekas sampai hari ini. Oke, kalau bicara tentang Lampung dan sebagainya ke depan ini bersama Pak Jokowi, memang kami menitipkan juga kepada Pak Jokowi nanti, bukan cuma Lampung ya, 3 daerah pertama ini Lampung, NTT, dan Sumatera Barat sebagai awalan. Tapi pastinya 38 provinsi ini akan dikunjungi oleh Pak Jokowi, dan mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia, Pak Jokowi sehat-sehat dan bisa melaksanakan janji beliau bahwa beliau akan berkunjung menyambangi mereka-mereka yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi di berbagai wilayah Republik Indonesia ini. Termasuk juga nanti menyempatkan salah satu agendanya adalah mengunjungi DPD-DPD PSI, memberikan motivasi, semangat, dan kepada masyarakat kami juga menitipkan kepada Pak Jokowi agar menyatakan bahwa sudah di PSI dan tidak lagi di partai PDIP yang lama. Itu yang Baik. Nampaknya kita ada gangguan teknis dengan Bang Bestari. Saya langsung ke Mas Burhanuddin dulu. Bagaimana Anda melihat kondisi? Ya, Pak Jokowi mau menyampaikan kepada masyarakat tentang dukungan terhadap Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya melayani rakyat ke depan. Saya kira itu menjadi bagian daripada komitmen yang kami harapkan Pak Jokowi nanti dalam berkunjung mengunjungi masyarakat. Saya kira itu. baik, Bang Sebagai Bestari awalan. boleh tadi ditegaskan karena kita sempat kehilangan sinyal tadi ya di tengah-tengah saat Anda menyampaikan statementnya. Apa sih sebenarnya yang jadi tujuan utama safari politik yang dilakukan Joko Widodo ini? Iya, kan sudah dijelaskan oleh beliau juga, menyapa kembali masyarakat, banyak undangan, tapi kami menitipkan 2 hal. Pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat se-Indonesia yang beliau kunjungi bahwa beliau sekarang sudah bersama PSI, tidak lagi bersama partai lama, ini PDI. Nah, itu menjadi penting untuk masukan bagi masyarakat, supaya jelas bahwa yang ke depan ini Jokowi adalah PSI. Itu satu. Yang kedua, kami berharap Pak Jokowi juga menyampaikan kepada masyarakat tentang dukungan terhadap Presiden terpilih Prabowo dan Wapres Gibran ke depan. Itu dia. Baik, saya ke Mas Burhanuddin dulu. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Catatan Anda terkait dengan roadshow atau safari politik yang dilakukan oleh Joko Widodo. Apalagi sebelumnya tadi yang sempat disebut oleh Mas Guntur ya, sempat menyatakan bahwa akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Namun nyatanya mulai Juni ini akan kick off katanya untuk mengunjungi beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Iya, saya dari awal tidak yakin ya ketika Pak Jokowi mengatakan akan kembali ke Solo sebagai warga negara biasa. Itu saya kira bertentangan dengan karakter Pak Jokowi, apalagi beliau lengser atau sudah tidak lagi menjadi presiden di saat usia relatif masih muda, jadi energinya masih berlebih. Nah, untuk kemudian kembali ke Solo menjadi warga negara biasa, itu menurut saya statement yang too good to be true ya. Dan itu terjadi sekarang. Dan menurut saya
kalau dikaitkan dengan elektabilitas PSI, memang selama beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, itu elektabilitas PSI mengalami stagnasi. Jadi kisaran 1,7%, paling tinggi 2%. Dan menurut saya tidak mengagetkan, pada saat beliau menjadi presiden saja, PSI 2 kali menjadi peserta pemilu tidak lolos PT. Nah, mungkin pada saat itu Pak Jokowi punya semacam constraint karena sebagai presiden tidak bisa berkampanye secara langsung buat PSI. Sehingga kotel efek Pak Jokowi tidak dirasakan oleh PSI meskipun PSI di 2024 diketuai oleh anaknya sendiri. Nah, setelah tidak lagi menjadi presiden, mungkin constraint struktural dan etis tadi menjadi hilang, dan itu yang mungkin diharapkan dengan melakukan kunjungan ke banyak daerah dalam rangka mengatur elektabilitas PSI yang stagnan. Jadi dan kalau misalnya ditanya apakah masih ada kotel efeknya, memang Pak Jokowi tingkat kedisukaannya 1,5 tahun terakhir ini mengalami penurunan ya, dari 94% ke 77%. Tapi 77% itu bukan angka yang kecil ya. Jadi masih cukup lumayan pangsa pasar buat PSI dengan memanfaatkan kotel efek Pak Jokowi. Nah, pada titik ini menjadi problematik karena pendukung Pak Jokowi secara personal itu di beberapa tempat beririsan dengan kantong-kantong PD Perjuangan. Apalagi tadi Pak mengatakan bahwa Pak Guntur. ingin sekaligus kampanye bahwa Pak Jokowi tidak Sekali. lagi di partai lama. Itu kan artinya secara tidak Wajib itu. langsung PSI sudah menabuh genderang perang juga ke PD Perjuangan. Kalau misalnya memang niat untuk mengunjungi kantong-kantong Pak Jokowi itu juga dalam rangka menyiarkan kabar bahwa Pak Jokowi sekarang bersama PSI dan bukan lagi bersama partai yang lama. Baik, saya Ya. ke Mas Guntur. Ini tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin. Bagaimana kemudian walaupun memang terjadi penurunan ya dari 94 menjadi 77%, tapi ternyata ini begitu dibedah lagi dari datanya Indikator Politik Indonesia, beririsan antara pihak-pihak yang menyukai Joko Widodo, kemudian PSI dan juga PDI Perjuangan. Bagaimana Anda menilainya? Apa tidak takut ini nanti suaranya justru tergerus pindah gitu ke PSI? Kalau kami lihat memang ini ada upaya untuk memprovokasi PDI Perjuangan, baik dengan katakanlah melakukan perjalanan, kemudian pemakluman bahwa Jokowi sudah tidak bersama dengan PDI Perjuangan. Makanya saya tegaskan, jangan hanya bilang tidak bersama PDI Perjuangan, bilang aja udah dipecat, gitu ya. Itu kan lebih tepat sebenarnya. Dan bagi kami ya, ketika ada upaya untuk melakukan provokasi, tentu kami juga harus memberikan tanggapan balik. Tapi kan masyarakat juga tidak bodoh ya, dengan misalnya bagaimana Jokowi dikenal sen kiri belok kanan gitu kan. Apa yang beliau sampaikan kemudian tindakannya itu berbeda dengan omongannya. Saya kira masyarakat sudah tahu. Dan juga ketika dalam tahun-tahun terakhir ini juga masyarakat juga mulai terbuka. Ketika sebelumnya katakanlah banyak yang menyukai Jokowi, ya kemudian sekarang mulai terbongkar dari kasus misalnya kereta api cepat yang membebani hutang negara, kemudian IKN yang sudah ratusan triliun ternyata juga belum ditetapkan sebagai ibu kota negara, tetap Jakarta. Ini kan masyarakat semakin terbuka. Namun ingin disampaikan, ada konten yang menarik dari Mbak Husnul ya, tadi saya baru lihat. Bagaimana ketika Jokowi bersama PDI Perjuangan sangat dimuliakan, beliau sejak menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur, menjadi presiden, keliling Indonesia untuk bekerja pada rakyat, buat rakyat. Nah sekarang Jokowi dipaksa dalam tanda kutip oleh PSI untuk keliling bekerja untuk partai. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok ya, antara bagaimana ketika bersama PDI Perjuangan sangat dimuliakan, kemudian ketika pada saat ini bersama partai tanda kutip dieksploitasi untuk kepentingan elektoral ya, yang tidak katakanlah menanjak. Karena kalau bagi saya semua masyarakat sudah mengerti
bagaimana Jokowi menggunakan cara-caranya dengan apa yang tidak baik, pelanggaran etika terhadap Gibran, kemudian juga ada Kaisang saat ini. Jadi masyarakat sudah menurut saya sudah mengerti, sudah paham. Tapi tentu saja ketika ada upaya provokasi terhadap kantong-kantong PDI Perjuangan, kami tentu saja harus waspada. Kami juga harus memberikan respon. Jangan sampai terperdaya, jangan sampai dibohongi dengan taktik-taktik yang dengan pencitraan yang seperti tulus, tapi kan kenyataannya juga ada persoalan-persoalan yang menyebabkan bangsa ini sampai sekarang juga tidak selesai sakitnya. Masalah fiskal sekarang, kemudian juga masalah moneter. Ya ini kan pada akhir-akhir pemerintahan Jokowi bagi kami ya ini yang berdampak sekarang pada saat ini gitu. Begitu Mbak. Baik, saya ke Mas Bestari. Ini ada yang menarik yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur. Bagaimana kemudian posisinya dari seorang Joko Widodo ini, Pak Jokowi ini berarti sekarang lebih bergerak bekerja untuk partai. Sementara kalau dulunya dinilai bekerja untuk rakyat. Pandangan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Dan yang poin kedua, Pak Mas Bestari, saya ingin tanyakan, apakah artinya ini semakin menguatkan bahwa seorang Joko Widodo ini sesaat lagi akan benar-benar diumumkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Artinya sudah menegaskan ya posisinya seorang Joko Widodo di PSI. Ya, apapun yang disimpulkan oleh orang sakit hati atas sesuatu yang tidak dapat mereka raih, mereka paksa kepada Pak Jokowi, ditunggangi, bahkan ada kekasaran-kekasaran narasi. Ya apapun yang disimpulkan sama mereka itu ya memang gunanya hanya untuk memuaskan batiniah sementara saja. Sakitnya memang luar biasa itu. Ya kan? Nah itu kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo sudah menyatakan ini untuk rakyat, untuk wong cilik. Untuk wong cilik saja partainya si Mas Guntur ini ternyata nggak suka itu pelayanan kepada wong cilik. Yang penting bagaimana caranya bisa menyalahkan Pak Jokowi, kan begitu. Karena sakitnya memang luar biasa. Saya merasakan loh, gitu loh. Saya bersimpati kepada Anda. Bukan berindosat. Kalau berindosat udah dijual soalnya. Iya kan? Nah, kalau kemudian juga begini. Saya kira PDIP itu perlu untuk evaluasi diri lah ke dalam. Ngapain sih kemudian memupuk kebencian yang terlalu dalam kepada Pak Jokowi kan menularkannya kepada para pihak. Apa nggak lebih baik berbenah bagaimana kemudian belajar ke depan untuk menang pemilu daripada kemudian mengomentari apa yang menjadi harapan partai-partai lain. Ya ke depan tatalah lebih baik partainya supaya kader-kader itu tetap bertahan di sana. Kan itu jauh lebih baik ketimbang selalu setiap hari merasa kecewa dan sakit hati. Tadi yang kedua adalah soal apa Mbak? Posisi dari Pak Jokowi ini, apakah makin menegaskan bahwa saat ini menjadi Dewan Pembina dari PSI? Tidak ada tempat yang lebih baik dari Pak Jokowi ini selain daripada tempat yang terhormat sebagai patron politik. Apa yang kurang dari Pak Jokowi? Belum ada yang menyamai menang pemilu 5 kali, ya kan? Wah, tanpa jeda itu menang pemilu 5 kali. Tidak ada yang seperti itu. Jadi wajar saja bahwa kami PSI melihat Pak Jokowi sebagai satu partai politik, satu person yang diterima kehadirannya oleh masyarakat dan kami jadikan patron. Ya kalau di sana dipilih nggak pernah menang, cuman Pak Jokowi yang pernah menang dan karena dianggap tidak nurut, ya itu dipakailah alasan berbagai macam cara. Padahal saya masih ingat tuh ada juga yang teriak-teriak soal komisaris kalau nggak salah waktu itu. Wah galak betul sampai akhirnya ke istana. Saya kira itu. Oke, saya ke Mas Burhanuddin. Bagaimana Anda melihatnya? Terutama tadi ya ada statement bahwa Pak Jokowi ini kan kalau dulu dinarasikan bekerja untuk rakyat, sementara saat ini lebih cenderung bekerja untuk partai politik begitu, untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari PSI. Di sisi lain dinyatakan tadi oleh Pak Bestari bahwa
tidak ada tempat yang lebih mulia jika tidak menempatkan Pak Jokowi ini sebagai tadi Dewan Pembina dari PSI. Iya, memang ini soal perspektif ya. Apakah Pak Jokowi sekarang sebaiknya menjadi figur yang imparsial, yang netral, yang mengatasi dari seluruh urusan sikap atau sikap partisan ataukah masuk ke partai politik. Dan kalau kita lihat umumnya presiden yang sudah menyelesaikan masa jabatannya itu umumnya punya partai. Misalnya Ibu Mega tentu saja, kemudian Pak SBY, almarhum Gus Dur ya, itu umumnya memang punya partai. Pak Jokowi ini satu-satunya mantan presiden yang tidak punya partai. Dan kalau kemudian Pak Jokowi menjadi bagian partisan dari sebuah partai, misalnya PSI, pada titik tertentu mungkin peluangnya justru sekarang setelah tidak lagi menjadi presiden, di saat PSI mengalami stagnasi gitu. Jadi memang kalau PSI elektabilitasnya sudah moncer, saya nggak yakin Pak Jokowi akan safari politik ke banyak provinsi. Mungkin akan lebih banyak waktunya menimang cucu ya di Solo atau ke Medan sana. Justru karena PSI tidak mengalami indikasi positif terkait dengan elektabilitasnya, bahkan setelah dipimpin oleh Mas Kaisang sekian lama, kemudian terbersit buat Pak Jokowi untuk langsung turun gunung. Jadi itu yang saya baca dari langkah beliau untuk turun langsung ke kantong-kantong yang kebetulan memang beririsan dengan basis PD Perjuangan, dan saat yang bersamaan secara pelan tapi pasti mencoba melakukan semacam ini penebalan asosiasi dengan PSI. Buktinya tadi dikatakan oleh Pak Bestari, tiap turun akan sambil menyambangi kantor-kantor PSI. Jadi ini jelas turunnya Pak Jokowi meskipun belum secara resmi masuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, itu dalam rangka menaikkan elektabilitas PSI. Nah, apakah berhasil atau tidak, ya kita tunggu nanti. Nah, ini yang saya lihat ya. Tentu saja kalau kemudian CNN mengundang PD Perjuangan atau wartawan menanyakan reaksi PD Perjuangan, menurut saya sangat natural. Karena memang sekian lama Pak Jokowi terasosiasi dengan PD Perjuangan, dan ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi bagian penting dari rumah PD Perjuangan, suka tidak suka tarik-menariknya ya dengan PD Perjuangan. Dan jangan lupa asosiasi PD Perjuangan dengan Pak Jokowi sekian lama itu. Partai pertama yang dimasuki oleh Pak Jokowi ya PD Perjuangan. Dan kalau kemudian sampai sekarang masih muncul asosiasi kuat antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan, ya wajar juga. Cuma masalahnya asosiasi itu kemudian bisa berdampak negatif ketika Pak Jokowi secara langsung berkampanye untuk PSI. Karena suka tidak suka, irisan itu membuat hubungan kedua partai ini bisa semakin membara ke depan gitu. Baik, artinya dengan melihat kondisi seperti saat ini di mana PSI quote-unquote gitu ya, membutuhkan sosok Joko Widodo untuk juga turun gunung, menyambangi daerah-daerah begitu dalam masa setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, menegaskan posisi atau statement yang menyatakan bahwa mesin politik PSI-nya masih kurang begitu ya untuk kader internal sendiri bergerak begitu, Pak Burhan, silakan singkat saja. Oh ya tentu saja. Tentu saja ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Bestari atau Pak Ahmad Ali ya, ex Nasdem yang hijrah ke PSI, tapi sejauh ini belum ada dampaknya secara elektoral di tingkat nasional. Mungkin ada dampaknya di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Selatan, tetapi mesin partai PSI secara umum memang terbukti belum punya efek positif buat menaikkan suara PSI. Bahkan di saat Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, makanya saya mendengar melalui media bahwa PSI sekarang banyak melakukan penetrasi dengan mendirikan kantong-kantong cabang sampai tingkat kecamatan ya, mungkin sampai tingkat desa. Itu kan membuktikan bahwa memang PSI belum punya akar kuat, mesinnya belum siap ya untuk 2029. Dan ketika mesin partai belum siap, maka pesona personal penting. Nah, di situ Pak Jokowi coba ditawarkan dalam rangka mengatrol elektabilitas PSI. Kan satu, ini penting sekali.
kalau sampai tahun depan 2027 PSI masih di bawah 3% elektabilitasnya, itu berat buat PSI untuk menarik figur-figur calon legislatif yang populer. Karena mereka Baik. berpikir soal apakah PSI lolos PT atau tidak. Nah, Mhm. kalau masih di bawah 2% seperti sekarang, ya berat buat PSI. Dan karena itulah Pak Jokowi turun gunung. Itu bacaan saya ya. Baik, terima kasih Ya Bang Burhan. wajar, Kita ke wajarlah. boleh Saya silakan Bang kira Bestari. wajar Bang Bestari bahwa silakan untuk menanggapi. eh, ada tokoh yang dijual. Yang jual pahlawan Bung Karno juga ada. Yang jual presiden apa namanya ke-6 juga ada. Ya wajar-wajar aja kalau kita kemudian Pak Jokowi berpihak kepada PSI dan menyampaikan kepada publik bahwa saya sekarang bersama PSI. Nah, tapi tadi ada satu yang menarik yang salah alamat gitu. IKN dikatakan belum selesai, IKN tetap berjalan. Kantor Wapresnya sudah ada, memang betul. Tapi seharusnya PDIP itu mendorong Presiden agar membuat Kepresnya. Nah, itu lebih benar berpikirnya, saya kira itu. Baik, artinya Bang Bestari walaupun sudah banyak nih ya gerbong yang juga pindah ke PSI dari partai lain sebelumnya, dinilai memang masih sangat membutuhkan sosok Presiden ke-7 Kita Republik Indonesia ya? berbeda dengan yang lainnya. Kami belum lulus parlemen kami belum lulus verifikasi faktual. Ya. Tapi ada yang sudah lulus ini selalu yang diintip PSI aja. Itu menggembirakan hati kami sebetulnya sih. Oke, baik. Terima kasih Bang Bestari. Terakhir, Nah, tapi hari ini kami masih menata organisasi ini supaya lulus verifikasi faktual sampai di tingkat kecamatan sebagaimana dipersyaratkan undang-undang KPU. ya. Baik, terima kasih Bang Bestari. Saya ke Mas Guntur. Terakhir Mas Guntur Romli. Ya, bagi kami dalam politik itu perlu kedewasaan, jangan seperti anak kecil yang mudah ngebully, ngenyolek, terus ketika dilawan balik kemudian baru teriak-teriak dan playing victim. Dan ini yang terjadi seperti Bang Bestari ataupun PSI yang selalu memprovokasi dan mencolek-colek PDI Perjuangan. Ketika kita memberikan tanggapan yang lebih berkeras, baru kain-kain kemudian bilang playing victim. Tapi bagi kami begini, bagaimana PDI Perjuangan selama bersama Pak Jokowi sangat memuliakan Pak Jokowi. Ketika Anda bicara dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, kemudian pilpres 2 periode, itu adalah bersama PDI Perjuangan. Itu fakta yang nggak bisa dihapus, ya. Kemudian ketika misalnya tapi kan Anda mengatakan dengan sangat Baik, tegas kita bahwa persilakan dulu dipecat, Mas Guntur begitu. Romli untuk menyelesaikan, Bang Bestari. Ya. Tentu saja kami menolak, gitu loh. Pelanggaran Kan terhadap kalian yang konstitusi mengatakan PDI Perjuangan dipecat, tidak masa menolak. dipecat dibilang dimuliakan, ini ngarang aja ini. Karena yang terjadi adalah ini pelanggaran. Gitu. Gak mungkin PDI Perjuangan meloloskan keinginan Jokowi untuk mengangkat anaknya sendiri sebagai cawapres. Dari mana Pak Jokowi mengangkat anaknya ini? Fitnah saja yang dibangun, ada sakit hati yang diderita kan. Memang sakit, kalah itu sakit memang. Apalagi kalah dari orang yang disingkirkan gitu loh. Memang itu sakit itu. Kita biarkan Mas Guntur untuk menjelaskan dulu. Kalah dari orang yang disingkirkan itu sakit. Baik, kita persilakan Mas Guntur. Yang sakit hati itu Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan kan itu kan. Iya. Iya, disingkirkan itu kemudian kalah. Memang itu sakit. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ke depan lebih mampu menata organisasi dengan baik. Saya kira itu. Ya. Tadi dia bilang kita marah-marah, tapi dia ini lagi marah-marah ini. Tidak ada istilah sakit hati, nggak ada. Baik. Siapapun yang melanggar, maka dia harus dipecat. Gitu. Kita Jadi nggak ada, bukan sesuatu. Kalah dari orang yang disingkirkan itu memang sakit Pak Guntur. Saya merasakan kesakitan itu. Baik. Nampaknya kita memang harus sudahi dulu dialog kali ini sambil kita nanti menunggu ya bagaimana kemudian dinamika perkembangan dunia politik tanah air. Tentunya betul PDIP. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Burhanuddin Muhtadi yang merupakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Ketua DPP PSI Bestari Barus, dan juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu semuanya. Disingkirkan itu sakit sekali.